Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Salam Anwar dengan NIM 2362580. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi, yaitu materi UAS, statistik dan probabilitas, dengan judul analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari kedua jenis regresi tersebut. Nah, dari regresi sederhana pertama. Nah, ini di regresi sederhana definisinya yaitu digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium untuk kriteria dan satu variabel prediktor atau prediksi. Nah, di sini kriteria dan satu prediksi. Nah, regresi sederhana simple linear regression. Definisinya, regresi sederhana adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dalam kurung X dan satu variabel dependen yaitu Y dengan bentuk persamaan garis lurus. Nah, ini ada contohnya nih. Y sama dengan A tambah B XY sama dengan A tambah B XY. Itu variabel yang terikat, yang diprediksi. Y-nya ini untuk kita prediksi. Nah, sedangkan itu ada X-nya, variabel bebas. Variabel bebas ini itu prediktor. Dan A ini konstan. Ya, sabar ibu, sama masih barekam. Belum. Konstanta intercept. B. Koefisien regresi kemiringan garis. Nah, di sini saya akan lanjutkan yaitu dengan analisis prediktor saya dan kriterianya. Nah, sini. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umum yaitu dari Y sama dengan A tambah BX dengan koefisien A dan B. Nah, di sini rumusnya A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY bagi N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X akar 2. Nah, itu. Dan kalau di B-nya itu N kali sigma X ya kurang sigma X kali sigma Y bagi N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X akar 2. Nah, di sini saya akan memakai studi kasus, yaitu studi kasusnya dengan penelitian judul pengaruh jumlah postingan terhadap jumlah followers. Nah, di sini sudah ada saya taruh yaitu simbolnya X, yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, di sini sudah ada. Nah, cara hitungnya yaitu kita memakai, nah ini ada langkah-langkahnya. Ini, nah pertama itu kita substitusi dulu guys. Nah, ini langkah-langkah hitung nilai koefisien gunakan rumus. Nah, di sini saya sudah menaruh rumus yang saya tulis sendiri yaitu B sama dengan N kali X kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y, itu bagian B-nya. Nah, di sini kita pertama-tama cari yang B dulu. Kita tentukan berapa nilai kelasnya tadi. Nah, di sini kan ada nilai kelasnya nih. Kelasnya dari 2, 3, 5, 7, 9. Nah, totalnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka itu kita taruh N-nya 5. Nah, N-nya sini 5 guys. N-nya ada 5. Maka dari itu kita taruh N-nya situ 5. Nah, sigma X itu kenapa bisa 26? Karena itu total dari
nilai X tersebut, yaitu 26. Nih, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, yaitu 26, dan seterusnya gitu. Sigma Y 390, sigma XY 2165, sigma X akar 2 168. Karena kenapa 168? Yaitu 26 akar 2. 26 kali 26 sama dengan 168. Nah, di sini B-nya 5 kali 2165 kurang 26 kurang 390. Nah, bagi 5 kali 168 kurang 26 akar 2. Nah, ini hasil terakhirnya. 10.825 kurang 10.140 bagi per 840 kurang 676. Nah, 676 ini dari 26 dari sini guys, 5 dari 5 ini hasilnya 5 kali 168 kurang 26 akar 2, ini hasilnya 840 kurang 676. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya yang sudah diregresi, itu koefisiennya 685 164 dengan 4,18. Nah, ini hasil regresinya. Nah, ketika sudah menghitung yaitu bagian B-nya, kita harus hitung bagian A lagi. Nah, kan tadi yang ini udah, yang ini sudah, dan bagian B. Nah, sekarang kita hitung bagian A-nya lagi. Sigma Y, sigma X, dan sigma kuadrat X. Cara menghitungnya sama saja, tinggal taruh, itu tinggal taruh nilainya aja, kan sudah ada semua tadi. Nilai yang sudah kita cari itu sigmanya, total keseluruhan nilai yaitu 390 kurang 4118. Kenapa di sini saya pakai 4118? Karena di sini sudah didapatkan nilai B-nya yaitu 4,18 kali 26 per 5 sama dengan 390 kurang 108 kali 68 per 5. Nah, di sini hasilnya 281 kali 32 per 5. Nah, hasil regresinya itu 56,26. Dan yang terakhir itu 56, yaitu hasil regresi Y. Hasil dari regresi Y itu adalah 56,26 tambah 418. Nah, ini hasilnya guys. Hasilnya itu nih. Kita bikin dulu. Hasilnya 56,26 tambah 4,8. Ini hasil dari regresi sederhana, yaitu bagaimana cara kita bisa mengetahui tersebut. Kita bisa jalankan lewat dari Python. Nah, cara perhitungannya kita bisa dari Python juga. Nah, file Pythonnya itu gini. Nah, baik. Nah, ini file Pythonnya. Itu persamaan regresinya. Nah, kan tadi itu pengaruh, yaitu apa tadi? Nah, yang studi kasus pertama itu pengaruh jumlah posting terhadap jumlah followers. Nah, di sini kita bisa pakai file Python.
Nah, X-nya itu 2, 3, jumlah posting ya. Jumlah postingnya 2, 3, 5, 9. Nah, sedangkan jumlah followersnya itu 65, 70, 75, 85, 95. Nah, kita add konstan. Cara hitungnya ini gini. Buat model regresi dulu. Regresi, terus ini print tampilannya. Ini tampilkan regresi. Tadi kan udah hitung manual. Nah, sekarang kita buktikan memakai Python, yaitu perhitungan dari Python. Nah, tampilkan persamaan. Di sini kan sudah ada summary-nya, model summary itu tampilkan hasil regresi. Nah, tampilkan persamaan regresi yaitu A dengan B. Nah, ini yang tadi yang kita hitung manual. Print F persamaan regresi Y sama dengan A 2F B 2F. Nah, bagaimana caranya kita bisa lihat? Nah, kita running dulu guys. Nah, ini Omnibus regresi standar error unsymmetric error correctly specific. Nah, apa regresinya? Nah, ini jumlah posting IG versus jumlah followers. Nah, ini jumlah posting IG berarti gini guys, semakin banyak postingannya kita, pengaruhnya juga ke jumlah followersnya kita. Maka semakin banyak postingan kita, semakin banyak juga pendapat dari kita punya followers guys. Nah, baik, tadi sudah terkait sederhana, yaitu penjelasan regresi sederhana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu penjelasan terkait regresi berganda. Nah, definisinya regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen. Nah, variabel dependennya itu Y. Misal kayak sini kan keterangan udah saya taruh. Ini nanti saya punya studi kasus, yaitu pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian. Keterangan sini Y. Nah, Y ini yaitu variabel, salah satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, variabel independennya itu X1 dan X2. X1 jam belajar, X2 kehadiran. Nah, ini bentuk umum dari analisis regresi berganda. Nah, di sini kita kalau pakai regresi berganda kita cari B1, B2. Nah, yaitu Bn, koefisien regresi pengaruh masing-masing X terhadap Y. Jadi kita pengaruh belajar dan kehadiran itu dampak nggak bagi nilai ujian kita. Nah, ini dimaksud dari analisis regresi berganda. Nah, tujuannya apa regresi berganda? Agar kita mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. Memprediksi Y berdasarkan nilai-nilai dari X tersebut, jam belajar dan kehadiran. Terus menguji signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Nah, oke. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menaruh studi kasusnya, pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian. Jadi kita mau cari Y. Kita cari Y, yaitu variabel dependennya. Variabel dependen sini Y nilai ujian. Nah, pertanyaannya, itu soal yang kita mau cari, apakah pengaruh jam belajar dan kehadiran kepada nilai ujian? Nah, di situ kita mau cari. Di sini saya sudah buat variabelnya, yaitu nilai-nilai dalam variabel tersebut. Ini kalian bisa lihat sendiri, yaitu. Nah, kita langsung ke substitusinya saja. Nah, gimana cara substitusinya? Yaitu pertama Y. Nah, kita lihat rumusnya dulu, guys. Nah, di sini kita harus mengeliminasi sistem persamaan regresi. Sistem persamaan regresi tersebut. Persamaannya yaitu kita bisa lihat dari sini.